Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rostina Banjarnahor, mahasiswi MBAB kelas 39A, Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Jakarta. Dalam rangka kuliah bisnis etik ini, perkenalkan saya akan membahas kasus etika bisnis dalam penerapan Good Corporate Governance yang sering disebut dengan GCG di salah satu BUMN Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa penerbangan di Indonesia dengan mengambil kasus yang berjudul pelanggaran GCG di GIAA. Mari kita simak. Overview dalam presentasi ini terdiri dari beberapa bagian, di antaranya latar belakang masalah dan rumusan masalah yang akan kita bahas. Kemudian yang kedua, penjelasan teori tentang Good Corporate Governance. Kemudian yang ketiga, analisa studi kasus. Dan yang keempat, tentang kesimpulannya. Baik, kita akan mulai pembahasan dari latar belakang masalah, permasalahan apa yang sebenarnya terjadi di perusahaan GIAA, dan pelanggaran-pelanggaran apa yang telah dilakukan dan ada di GIAA ini. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang GIAA sendiri. GIAA adalah salah satu perusahaan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa penerbangan di Indonesia. GIAA sendiri sering mendapatkan penghargaan sebagai Traveler Choice versi TripAdvisor beberapa tahun berturut-turut. Dan GIAA sering melakukan audit dan evaluasi dalam melaksanakan fungsinya. Di antaranya, dalam evaluasi penerapan GCG, GIAA menggunakan jasa MUC Consulting dalam memberikan penilaian. Dan setiap penilaian, setiap tahun yang mereka terima adalah penilaian terbaik dan mendapatkan skor di atas 92%. Permasalahan bermula dari keberangkatan keempat direksi PT GIAA dalam perjalanan dinas ke Toulouse, Prancis untuk mengambil pesawat baru Airbus pesanan GIAA dan mereka belum mendapatkan izin perjalanan dinas dari Kementerian BUMN. Hal tersebut dinilai melanggar aturan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri BUMN tentang perjalanan dinas ke luar negeri bagi direksi dan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN. Tidak hanya belum mendapatkan izin dari Kementerian BUMN, dalam pesawat tersebut ternyata terdapat 22 penumpang yang isinya adalah direksi dan istri direksi beserta kolega dari direksi tersebut. Kemudian yang kedua, permasalahan yang ada di GIAA adalah pesawat yang baru dibeli oleh PT GIAA adalah pesawat baru yang belum terbang secara komersil, sehingga tidak diperbolehkan membawa muatan kargo di pesawat baru. Namun ternyata ditemukan kepemilikan satu unit sepeda motor Harley Davidson tahun 1972 dan 2 unit sepeda Brompton yang dibagi-bagi dan dikemas di dalam 18 box berwarna coklat dan diangkut secara ilegal dari Toulouse, Prancis. Kemudian ketiga, pelanggaran yang terjadi ketika pesawat yang baru datang langsung menuju hanggar milik PT GMF, anak usaha perusahaan tersebut yang mengurusi perawatan pesawat tanpa menuju pelataran pesawat atau yang sering disebut dengan apron. Sementara berdasar ketentuan bahwa pesawat-pesawat yang sampai dari luar negeri harus menuju pelataran pesawat atau apron terlebih dahulu. Terkait masalah kargo yang ditemukan di lambung penumpang, awalnya Direktur Utama menyuruh orang untuk memesan Harley Davidson tahun 1972 tersebut dan meminta Direktur Keuangan untuk melakukan sejumlah pembayaran atas pembelian Harley Davidson tersebut. Sebenarnya apa yang menjadi problem statement dalam kasus GCG ini? Ada 2 pertanyaan yang akan diajukan dalam permasalahan ini. Yang pertama, bagaimana dari sudut pandang etika bisnis melihat pelanggaran yang terjadi, pelanggaran GCG oleh Direktur GIAA? Kemudian yang kedua, apa yang menjadi faktor keberhasilan dalam mengimplementasi GCG di BUMN khususnya di GIAA? Sebelum kita membahas pertanyaan tersebut, mari kita akan membahas dulu teori terkait GCG. GCG atau Good Corporate Governance adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan
yang menciptakan nilai tambah atau value added untuk semua stakeholder. Terkait teori GCG, ada 5 prinsip GCG. Di antaranya adalah transparansi, independensi, accountability, responsibility, dan fairness. Transparansi itu sendiri adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi material yang relevan mengenai perusahaan. Kedua, independensi, keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Ketiga, accountability, kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis. Kemudian responsibility, kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dan yang terakhir adalah fairness, keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika dikaitkan dengan ketentuan dan prinsip GCG, pelanggaran seperti apa yang dilakukan oleh direksi? Yang pertama, responsibility, memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan bermaksud merugikan negara dengan mendatangkan barang ilegal dan mengikutsertakan istri dan kolega untuk kepentingan pribadinya dalam perjalanan dinasnya yang sebenarnya juga belum mendapatkan izin dari Kementerian BUMN. Yang kedua, fairness. Sebagai pemangku kepentingan yang harus tunduk kepada perjanjian dan peraturan perundangan yang berlaku, seorang direktur adalah sebagai organ utama yang harus terlebih dahulu memberikan komitmen dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam perusahaan, terutama dalam penerapan GCG. Namun malah dengan memiliki jabatan sebagai direktur dan sebagai pemangku kepentingan, direktur tersebut malah menggunakan jabatannya untuk melanggar ketentuan yang ada, seperti memesan barang bekas yang ilegal karena belum didaftarkan ke Bea Cukai. Yang kedua, memanfaatkan fasilitas perusahaan dengan menggunakan perusahaan yang baru yang sebenarnya belum dapat digunakan sebagai pesawat komersil. Ketiga, tidak melakukan pembayaran pajak bea cukai atas barang yang dibawa dari luar negeri. Pelanggaran selanjutnya adalah independensi. Direktur utama GIAA tidak secara profesional menjalankan perannya dan dengan kedudukan yang dimiliki menjadi kewenangan bagi beliau untuk melanggar ketentuan-ketentuan yang sebenarnya harus dipatuhi oleh direktur utama juga. Ada 2 faktor yang melatar belakangi keberhasilan implementasi dalam penerapan GCG ini. Yang pertama adalah faktor internal, sosialisasi budaya perusahaan atau corporate value culture yang mendukung penerapan GCG. Yang kedua, komitmen top management akan menjadi teladan bagi bawahan sehingga diperlukan evaluasi setiap tahun atas komitmen GCG dari masing-masing direksi dan komisaris. Ketiga, melakukan evaluasi dan mengganti maksimal setiap 2 tahun perusahaan konsultan yang melakukan assessment terhadap pelaksanaan GCG sehingga hasil assessment yang diberikan atau disampaikan kepada perusahaan menjadi lebih objektif. Yang keempat adalah adanya keterbukaan informasi perusahaan bagi publik sehingga publik dapat ikut serta melakukan pengawasan dalam penerapan GCG suatu perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah faktor eksternal. Selain dari faktor internal yang disampaikan, ada juga faktor eksternal. Yang pertama, adanya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif sehingga menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Yang kedua, dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik atau lembaga pemerintahan. Yang ketiga, terdapat contoh pelaksanaan GCG yang tepat atau best practice.
yang dapat menjadi standar atau pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional, dengan kata lain semacam benchmark atau acuan. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi GCG secara sukarela. Kemudian yang terakhir adalah semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja yang tentu saja akan meningkatkan krisis moral yang terjadi di Indonesia saat ini. Baik, kita sampai kepada kesimpulan dari kasus ini. Ada kesimpulannya, diantaranya adalah komitmen dari top manajemen pada penerapan GCG sangat diperlukan. Yang kedua, pelaksanaan assessment perlu diupdate baik dalam petugas pelaksananya maupun komponen penilaiannya sehingga hasil yang bisa dimunculkan ada lebih objektif dari sebelumnya. Ketiga, penerapan GCG dan etika membutuhkan waktu yang cukup panjang dan menjadi tanggung jawab seluruh lapisan, tidak hanya perusahaan sebagai pelaksana, tapi juga pemerintah dan lembaganya. Kemudian yang terakhir, memaksimalkan value perusahaan dengan cara mengikut sertakan seluruh karyawan, terutama top manajemen untuk terus melaksanakan value perusahaan dengan tetap menerapkan pelaksanaan GCG. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.